Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di kajian Ta'lim al-Muta'allim atau kitab adab bagi para penuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang ilmu yang dilarang untuk dipelajari. Kesempatan kemarin kita sudah menyampaikan tentang ilmu yang wajib dipelajari, ada dua macam, yaitu yang wajib kifayah, artinya kewajiban itu secara kolektif. Jika ada sekelompok atau sebagian dari umat ini yang telah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas seluruh umat. Sedangkan wajib aini, fardu ain adalah ilmu yang harus dipelajari oleh tiap-tiap individu. Untuk kali ini kita akan mempelajari ilmu yang dilarang dipelajari. Kita akan membaca. Sebelum kita membaca, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita apa yang bermanfaat bagi kita dan memberi kemanfaatan atas ilmu yang kita pelajari, dan kita senantiasa diberi tambahan ilmu. Dalam kitab yang saya pegang ada pada halaman ke-8 ya, agak di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmun nujumi bi manzilatil maradi. Adapun ilmu nujum, kedudukannya seperti penyakit. Fata'allumuhu haramun, dan mempelajarinya adalah haram. Li'annahu yadurru, karena hal itu mendatangkan bahaya. Wala yanfa'u, dan tidak mendatangkan manfaat. Jadi sebelum kajian tentang ilmu yang dilarang kemarin ya, kita sampaikan ilmu itu ada yang seperti kedudukannya makanan, yaitu ilmu yang fardu ain yang dibutuhkan tiap saat. Ada ilmu yang kedudukannya seperti obat, yaitu adalah ilmu fardu kifayah yang tidak dibutuhkan setiap saat, tapi dalam situasi tertentu dibutuhkan. Yang ketiga, ada ilmu yang kedudukannya diibaratkan seperti penyakit, maka ilmu itu harus dihindari. Oleh Syekh Az-Zarnuji dikatakan fata'allumuhu haramun, mempelajari ilmu ini adalah haram. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu nujumi, ilmu nujum. Jadi ilmu nujum istilah modernnya adalah astrologi. Jadi ilmu tentang perbintangan, ini beda dengan astronomi. Jadi kalau astrologi itu ilmu tentang perbintangan yang diyakini bahwa posisi gerak bintang-bintang di langit itu berpengaruh kepada perilaku peristiwa yang terjadi pada manusia. Ya, secara sederhananya ilmu nujum itu adalah ilmu peramalan. Ya. Jadi orang Jawa khususnya itu juga, dan juga itu sudah terjadi zaman dahulu kala ya, di zaman Babilonia sudah ada ilmu itu. Jadi masyarakat ada yang meyakini bahwa nasib manusia juga ditentukan oleh posisi gerak bintang-bintang di langit. Maka muncullah namanya primbon, ramalan, hitungan hari. Kalau Jawa pitungan. Jadi kalau kita itu lahirnya tanggal berapa, hari apa, itu nanti diramal bahwa ini tidak cocok kerja di bidang ini. Nah, ini semua adalah masuk dalam kategori ilmu nujum, termasuk apa yang kita kenal dengan zodiak, ya, bintang kita. Ya, ramalan bintang itu bagian dari ilmu nujum. Sehingga kalau kita mempelajari dan
mengamalkan atau meyakini itu adalah haram, tidak diperbolehkan, karena itu masuk ilmu ramalan dan itu termasuk bagian daripada sihir. Jadi man iktabasa ya ilman minan nujum iktabasa sihran, dalam hadis siapa yang mengambil jadi sebagian dari ilmu nujum, dia telah mengambil sebagian dari ilmu sihir. Ya, ilmu sihir itu adalah ilmu yang ya istilah kita dikenal juga istilah black magic, ya, ilmu sihir, ilmu yang disebut sihir karena tidak jelas dari mana datangnya ilmu itu. Jadi orang menyihir itu dari mana? Nah, dalam ajaran Islam, kajian Islam, datangnya adalah dari makhluk atau roh-roh jahat, yaitu jin-jin yang ingin menyesatkan manusia. Oleh karena itu, para ulama ya, jelas melarang kita mempelajari ilmu tentang astrologi, bukan astronomi. Ya. Sedangkan astronomi itu adalah ilmu terkait dengan pergerakan benda-benda langit pada garis edarnya yang ya, terkait dengan perhitungan dalam kehidupan manusia, perhitungan hari, perhitungan jam, perhitungan bulan, perhitungan musim. Nah, itu maka dipelajari dalam namanya ilmu astronomi, bukan astrologi. Jadi kalau astronomi itu bagian dari ilmu ya, yang dipelajari secara ilmiah. Nah, ilmiah itu memang ada hukum sebab akibatnya. Jadi memang secara ilmu itu memang ada pengaruhnya. Ya, perubahan gerak matahari, perubahan bulan, pergerakan bulan itu berpengaruh kepada adanya pergantian hari, pergantian bulan. Itu secara ilmu. Sehingga orang-orang yang mempelajari astronomi itu tidak masalah, dan itu ilmu yang sangat dibutuhkan. Ilmu astronomi dalam istilah keislaman dikenal dengan ilmu falak ya, atau ilmu hisab. Kemudian wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Wal harabu, dan lari, min qada'illahi ta'ala, dari takdir Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan qadarnya, ghairu mumkinin, tidaklah mungkin. Ini dinyatakan oleh Syekh Az-Zarnuji karena umumnya orang itu bergantung kepada ilmu nujum, ilmu peramalan, karena biasanya ingin mengetahui nasibnya di masa yang akan datang. Kemudian dia ingin menghindari nasib-nasib yang hasil ramalannya buruk, tetapi bukan dengan cara-cara yang rasional, bukan dengan cara-cara yang ada hubungan sebab akibat, tapi dengan cara-cara yang irasional. Sehingga peramal akan menjanjikan, akan memberikan tips-tips, dan biasanya tips yang diberikan adalah tips yang dijanjikan kepastiannya. Jadi kalau Anda melakukan ini pasti begini, pasti begini. Ya, padahal dasar penetapannya, pengambilan keputusan sendiri ya, dalam ilmu nujum itu tidaklah pasti, dan biasanya bukan hal yang ada kaitannya hubungan sebab akibat. Ya, jadi ada misalnya kalau Anda ya, ingin rumah tangga Anda nanti langgeng, maka menikahnya pas akad nikah hari ini, misalnya hari Jumat jam 11 siang. Nah, ini tidak ada kaitan secara ilmu hubungan sebab akibat antara akad nikah hari Jumat jam 11 siang dengan kelanggengan rumah tangga. Maka disebut ilmu nujum, ilmu sihir, ilmu yang pengambilannya dari mana ilmu itu tidak jelas, tidak ada kepastian.
maka di dalam Islam itu dilarang. Berbeda dengan orang yang menggunakan ilmu yang ada hubungan sebab akibat. Misalnya ketika kita ya kemudian datang ke ahli di bidang vokasional, misalnya secara ilmu di anatomi atau di analisa tentang keahlian kita, secara kognitif kita seperti apa, psikomotor kita seperti apa, kemudian ada saran-saran bahwa pekerjaan yang sesuai besok adalah jadi ini, jadi dokter misalnya, jadi seorang desainer misalnya. Tapi itu tidak memastikan bahwa Anda pasti berhasil, tapi menjelaskan bahwa bakat Anda itu, kecenderungan Anda berdasarkan ilmu ya, yang bisa dianalisa oleh siapa saja, ya, bisa dibentangkan ya bisa dijelaskan bahwa kecenderungan Anda lebih cocok untuk di bidang ini dan seterusnya. Itu bukan termasuk ilmu perdukunan, bukan ilmu nujum ya. Maka orang yang menggunakan ilmu nujum ya, meskipun dia meyakinkan bahwa kalau kamu melakukan ini pasti begini, itu tidak akan bisa menghindar dari qada dan qadar Allah. Kalau Allah menentukan memang nasibnya begitu ya begitu. Maka orang Islam tidak diperkenankan untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak pasti. Maka di sini dikatakan fayam bagi, maka seyukianya likulli muslimin, bagi setiap orang Islam, ayyashtagilla fi jami awqatihi, untuk menyibukkan diri dalam semua waktunya bidzikrillahi ta'ala, untuk zikir, ingat kepada Allah Ta'ala, wad du'a, dan berdoa, wat tadarru'i, dan ya mendekat kepada Allah, wa qiraatil qur'ani, dan baca Quran, was sadaqati, dan bersedekah, ad-dafi'ati lil bala'i, yang dapat menolak bala. Artinya, maksudnya daripada menyibukkan diri dengan ramalan ya, kemudian terjadi tasya'um, rasa pesimis ya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan sebab akibat, maka diberitahu oleh ulama, oleh Syekh Az-Zarnuji, ada ya, cara yang di luar rasional tapi itu supra rasional, cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, dengan baca Quran ya, dengan melakukan sedekah, itu adalah cara-cara yang disyariatkan. Wa yas'alullaha ta'ala, dan memohon kepada Allah Ta'ala al-afwa, memohon maaf, jadi beristighfar ya pada Allah. Karena kenapa? Karena kebanyakan nasib buruk, akibat buruk yang kita alami itu gara-gara kita melakukan dosa, kemaksiatan, dan istighfar adalah salah satu kunci untuk pembersihan itu. Dan juga istighfar, Allah menjanjikan dengan istighfar Allah akan memberi banyak jalan keluar bagi permasalahan kita. Maka ketika kaum Nabi Nuh kalau nggak salah mengeluh kepada Nabi Nuh tentang masa paceklik, tidak turun hujan, kemudian Nabi Nuh ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan ayat yang memerintahkan agar Nabi Nuh menyampaikan pada kaumnya agar memperbanyak istighfar. Karena dengan banyak istighfar Allah akan menurunkan hujan, Allah akan mengalirkan sumber-sumber mata air, dan Allah akan memberikan rezeki dan keturunan yang baik. Jadi itu mengapa penting untuk kita senantiasa beristighfar. Wal afiyata, juga memohon kesehatan ya. Seperti saat ini ya, dalam kita menghadapi wabah corona, yang pertama cara-cara rasional yang terkait dengan hukum sebab akibat harus kita lakukan ya. Protokol kesehatan harus kita lakukan, jaga jarak, pakai masker, banyak cuci tangan, kemudian kita menjaga kebersihan diri, menjaga stamina. Itu adalah cara-cara rasional, cara-cara yang terkait dengan hukum sebab akibat.
Tapi di luar itu yang sangat penting adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi al-afiyah, kesehatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Liyasunahu Allah taala, agar Allah menjaganya ya, anil bala'i, dari bala ya, dari bencana, wal afat, sama ya, dari segala bencana. Bala wal afat itu mana yang sama. Fa inna man ruziqa ad-du'a, karena sesungguhnya orang yang diberi rezeki doa, lam yuhram al-ijabata, dia tidak akan dihalangi dari diijabahnya doa. Artinya orang untuk mau berdoa itu memang tidak mudah. Maka kita harus punya keinginan untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena kalau orang mau berdoa berarti Allah memberi dia rezeki, kemauan dan kemampuan untuk berdoa. Dan kalau Allah memberi rezeki, kemauan kita untuk berdoa dan kita berdoa, maka janji Allah kalau kita berdoa maka Allah akan mengijabahi segala permohonan kita. Meskipun ijabah itu ada 3 macam. 1 kontan, langsung Allah ijabahi. Ya, minta sehat langsung sehat. Ya, minta lulus ujian langsung lulus, itu namanya kontan. Ada yang kedua adalah Allah ganti dengan nikmat-nikmat yang lain. Mungkin kita minta kaya nggak diberi, kata diberi anak-anak yang saleh. Mungkin kita minta diberi kepandaian, kecerdasan, mungkin kita tidak diberi. Tapi diberi nanti kehidupan yang baik. Meskipun tidak cerdas, tidak pintar, tapi pekerjaannya membanggakan. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah ya, dari doa-doa kita. Yang ketiga, ditunda oleh Allah besok di akhirat. Dan apa yang diberikan di akhirat tentu jauh lebih besar daripada apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan dunia. Karena di akhirat itu semua balasan itu lebih dan lebih luar biasa daripada balasan yang ada di dunia. Sehingga ketika kita berdoa gak usah khawatir, yakin pada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la muhalata, fa in kana, maka jika al-bala'u, bala itu muqaddaran, telah ditetapkan, yusibuhu, mengenai seorang muslim, la muhalata, tidak mungkin bisa dihindari ya, maka pasti itu terjadi. La muhalata, pasti itu terjadi dan tidak mungkin dihindari ya. Walakin, akan tetapi, yuyassiruhullahu, Allah memudahkannya, alaihi, atasnya ya. Jadi kalau orang itu beriman pada Allah, meskipun kena bala, misalnya orang kena corona, maka Allah akan memberi kemudahan apa? Kemudahan menerima, kemudahan jiwa, ketenangan jiwa, menerima bahwa semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memang jatahnya sembuh, Allah beri kemudahan dalam menjalani proses itu. Kalau memang takdirnya sudah mati, ya Allah beri kemudahan apa? Bahkan janji yang luar biasa. Siapa yang mati karena bencana, karena wabah, dia mati syahid. Jadi pahalanya mati syahid. Jadi luar biasa. Sehingga ya, orang yang telah ditakdirkan oleh Allah ya, mendapat musibah, sedangkan dia orang yang beriman, selalu mendekatkan diri pada Allah, yakin pada takdir Allah, maka Allah akan beri kemudahan, wa yarzuquhu, dan Allah akan memberi rezeki as-sabra, kesabaran. Dan pahala orang yang sabar itu luar biasa ya, bi barakatid du'a, dan itu juga berkat doa. Ini pentingnya doa ya, kadang kita lupa, apalagi kalau kita kondisinya fine saja, kita kondisinya tidak di bawah. Kadang kita lupa bahwa kita diperintahkan untuk berdoa setiap saat. Bahkan doa itu adalah ibadah.
Bahkan doa itu adalah mukhul ibadah, dan orang-orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang-orang yang dinyatakan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, kecuali, jadi istilah Allahumma dalam bahasa Arab itu ada yang bukan artinya ya Allah. Tapi kalau ketika doa kita Allahumma itu artinya ya Allah. Tapi dalam kalimat panjang kemudian ada kata Allahumma illa, ya ada kata Allahumma illa. Nah di situ artinya kecuali idza ta'allama, jika seorang muslim ta'allama mempelajari minan nujumi, dari ilmu nujum, qadra ma yu'rafu bihi al-qiblah, itu sekedar ya apa yang dengan ilmu itu diketahui arah kiblat, wa awqatus sholati, dan waktu-waktu salat, fayajuzu dalika, maka itu diperbolehkan. Ini yang disebut ilmu perbintangan jenis kedua yang disebut dengan astronomi atau ilmu falak atau ilmu hisab. Kalau ini diperbolehkan, bahkan penting, tidak hanya boleh, karena kita tahu waktu sholat, ya, karena kita mempelajari ilmu itu. Ini fardunya fardu kifayah, tidak harus semua. Ya. Kita tahu kapan Ramadan dimulai, kapan ya, puasa berakhir, karena kita mempelajari ilmu tentang ini, tentang astronomi atau ilmu falak atau ilmu hisab. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ilmu kedokteran, fayajuzu, diperbolehkan, li'annahu sababun minal asbabi, karena ilmu kedokteran itu termasuk sebab dari sebab-sebab. Maksudnya ilmu kedokteran itu ilmu rasional, ilmu yang ilmiah ya. Jadi dalam kedokteran itu disebut rasional ilmiah karena apa yang ya, dilakukan itu berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi vaksin misalnya bisa menyembuhkan virus ya karena memang diteliti berdampak, diuji coba. Jadi berdasarkan uji coba. Beda kalau perdukunan tidak ada uji cobanya. Tidak ada ujian ya, cara perdukunan. Jadi tidak ada perdukun itu diuji coba, diteliti orang yang berdukun sini kemudian hasilnya sama ya, rata-ratanya sama, enggak ada. Bahkan solusi masing-masing dukun itu berbeda-beda, tidak sama ya. Jadi dukun yang satu dengan dukun yang lain bisa beda ya. Tapi kalau kedokteran sama, ilmunya sama, karena itu ilmu hukum sebab akibat, maka diperbolehkan. Maka dalam Al-Quran yang tidak boleh minta tolong kepada selain Allah itu adalah minta tolong di luar hukum sebab akibat. Kita minta tolong ya pada bengkel untuk membenahi motor kita, itu hukum sebab akibat, boleh ya. Tapi kalau kita minta tolong untuk menolak turunnya hujan kemudian pada orang yang kemudian ketika menolak itu dengan ya, caranya ya, di masyarakat ada cara dengan menegakkan sapu lidi di halaman rumah ya, atau dengan ada yang melempar kain celana dalam ke atas genteng, itu enggak ada hubungan antara tidak turunnya hujan dengan sapu lidi yang ditegakkan atau dengan celana dalam yang dilemparkan di atas genteng, enggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi itulah ciri perdukunan. Maka boleh fayajuzu, boleh ta'allumuhu, mempelajari ilmu kedokteran, kasairil asbabi, seperti ilmu-ilmu yang terkait dengan sebab akibat yang lain. Faqad tadawa, dan sungguh telah berobat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berobat. Waqad hukiya 'anis Syafi'i, juga telah diriwayatkan, dihikayakan dari Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, annahu qala, ini pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan ya, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua yang penting menurut Imam Syafi'i. Ilmul fiqhi lil adyan, ilmu fikih atau ilmu agama untuk kepentingan agama,
wa ilmu tibbi lil abdani, dan ilmu kedokteran untuk kepentingan badan. Wa ma wara'a dzalika, dan di luar itu bulughatu majlisin, itu bulughatu majlis itu sesuatu yang lebih dari cukup, enggak diperlukan. Istilah bulughatu majlisin, lebih, yang selebihnya tidak diperlukan. Yang dimaksud adalah ilmu nujum tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di kajian kitab Ta'lim al-Muta'allim yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.